Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salam, salam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, 2 hari yang lalu ketika saya tertidur, tiba-tiba saya dikasih firman Tuhan mengenai Menara Babel. Saya tidak tahu kenapa Tuhan bawa saya ke Menara Babel. Jadi kira-kira jam 2 saya terbangun, langsung saya bikin khotbah kecil. Lalu saya pikir ini bagus untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara. Saudara, sudah banyak orang tahu tentang Menara Babel, tapi saya mau menyampaikan firman Allah ini, berbagi firman Allah ini sehingga Anda boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9 saya coba baca dengan cepat untuk kita, dan saya meyakini Anda pasti diberkati. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi kalau dia Flores, pasti dia logat jelas. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kabas terus dan terus dan terus. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai apa? Batu, dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4. Dan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai di mana, saudara? Sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana. Saudara, kata kita di situ jamak, ya. Jadi kalau ada orang tidak mengakui Allah kita Allah Tritunggal, mengatakan itu konsep Paulus, sebenarnya di sini sudah tertulis jamak. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah merupakan konsep Tritunggal dari Perjanjian Lama. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8. Demikian mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang ke-9, ayat terakhir. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut apa? Babel. Karena disitulah apa? Dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, ada apa namanya, rekayasa begitu, ada seperti manipulatif begitu. Mereka mengatakan Babel itu sebenarnya ada di Alor. Kenapa ada di Alor? Karena kalau saudara pergi ke Alor, Alor itu kecil tapi bahasanya paling banyak, luar biasa Alor. Jadi kalau saudara di sini sampai ke Osaka, mungkin bahasanya sudah lain. Terlalu banyak sehingga orang berpikir apakah Babel itu ada di Alor. Tapi pasti jawabannya tidak. Hanya mengapa, saya juga bingung kenapa bahasa yang paling banyak itu ada di Alor. Tapi itu saya tidak peduli. Hanya saya mau meneguhkan bahwa ternyata betul apa yang dikerjakan Tuhan membuat bahasa itu berbeda, itu memang terjadi. Sebab Alor saja punya bahasa yang banyak. NTT itu punya bahasa banyak. Sabu, Rote, Timor, apalagi Sumba, apalagi Flores lagi ada banyak lagi. Ende, Banggarai dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya punya kesimpulan begini. Khotbah saya kesimpulan saudara begini. Saudara tangkap baik-baik. Kesimpulan saya begini, pada akhirnya yang membuat menara atau membuat Menara Babel ini orang itu bernama Nimrod. Nimrod ini adalah keturunan Ham, keturunan daripada Ham. Nimrod adalah keturunan daripada Ham. Nah, waktu Nimrod ini buat, ada berbagai manipulasi atau berbagai pandangan. Kenapa dia buat Menara Babel? Ada orang mengatakan Menara Babel itu gambaran kesombongan dan keangkuhan, karena mereka mau tinggi seperti Tuhan Allah. Tapi ada yang mengatakan bahwa lebih masuk akal bahwa Menara Babel dibangun karena kalau saudara baca pasal 7, ada apa di pasal 7 dari Kejadian? Pasal 7 itu ada apa di pasal 7? Oh haleluya jemaat Tuhan. Pasal 7 ada apa?
Kejadian pasal 7. Pasal 7 itu ada air bah. Pasal 7 ada air bah. Pasal 8 saudara tahu air bah surut. Pasal 9 dan 10 itu berbicara tentang keturunan setelah air bah. Jadi katanya Nimrod ini bikin ada dua kemungkinan. Satu, memang ada kesombongan. Itu sebabnya kalau saudara baca tadi dia katakan, marilah kita cari apa? Nama. Saudara. Tapi yang kedua betul juga, karena mungkin pengalaman di masa lalu ada air bah, Nimrod berpikir lebih baik kita bangun tinggi-tinggi supaya kalau ada banjir bandang nanti bahasa sekarang, maka mereka selamat. Nah, saya tidak akan bahas itu, tapi saya dapat berkat begini. Pada akhirnya apa yang mereka bangun tanpa kehendak Tuhan, dengar baik-baik. Apapun yang mereka bangun tanpa kehendak Tuhan, dengar baik-baik, dan tanpa penyertaan Tuhan, apapun yang dibuat, sehebat apapun planning itu, tidak jadi, gagal. Kenapa gagal? Nanti kita belajar. Tapi saya mau tarik kesimpulan. Sebenarnya satu kata, sudah lihat, saya coba bikin ilustrasi begini, bahwa satu saja bisa mempengaruhi kehidupan Anda. Kehidupan Anda bernilai dan bermakna atau tidak, cukup hanya satu saja, itu sudah bisa mengubah saudara dari bernilai menjadi tidak bernilai. Saya kasih ilustrasi begini. Kemarin saya naik mobil dengan istri saya, lalu tiba-tiba lebih tebal ya, Sabtu ketika saya naik dengan istri saya, tiba-tiba istri saya nyanyi lagu ini. Saudara tahu lagu ini? Lagu ini gimana? Lagu Engkaulah Harta di atas. Oh, engkaulah harta, dikatakan apa? Yang tak ternilai. Sudah tahu lagu itu? Saya coba bikin ilustrasi. Ketika istri saya nyanyi, tiba-tiba saya dapat sebuah rema bagi saya, bahwa ternyata manusia itu tidak perlu dipengaruhi oleh banyak hal. Satu saja, manusia sudah, orang bilang manusia sudah tak berdaya. Waktu istri saya nyanyi ini, dia bilang, engkaulah harta yang tak apa? Ternilai. Saudara perhatikan, saya kasih huruf T besar. Ternyata manusia itu ketika diubah huruf satu saja, dengar baik-baik, satu huruf saja diubah, orang hidup manusia itu jadi amburadul. Nah, sekarang kalau kita ganti T-nya jadi ganti B, saudara, apa yang terjadi? Engkaulah harta yang tak bernilai. Apa perbedaannya antara tak ternilai dan tak bernilai? Tak ternilai itu artinya Tuhan itu berharga. Tapi kalau dia bilang tak bernilai, berarti Tuhan itu tidak ada harganya. Kalau saya terjemahkan dalam hidup saudara, bahwa hidup hanya diganti huruf ini dari T ke B, itu sudah mempengaruhi hidup seorang. Kalau saya bilang sama Pak Henry Apollo, Omni, hidupmu tak bernilai, berarti dia bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya ganti B-nya jadi T, Omni, hidupmu tak ternilai, dia berharga. Bayangkan hanya satu huruf, manusia sudah bisa dipengaruhi hidupnya, bahwa hidupnya tak ada apa-apanya. Kalau begitu kesimpulan saya sederhana, menara Babel tanpa Tuhan akan hancur. Hanya satu, yaitu Tuhan saja, akan membuat kita gagal dan tak berdaya, hidupmu tak bermakna. Yang setuju katakan amin. Satu saja, kalau Tuhan tidak ada dalam hidupmu, apapun yang kau bangun hari ini, besok berantakan. Apapun yang kau bangun hari ini, besok hancur. Apapun yang kau bangun hari ini, setinggi dan sekokoh apapun, besok berantakan luar biasa. Saya mau saudara belajar, kalau begitu, kalau tanpa yang satu saja, satu huruf berubah saja, kita bisa mempengaruhi hidup kita. Apalagi kalau Tuhan. Tuhan adalah penentu dari segala-galanya. Walaupun Tuhan itu hanya satu, Esa, tapi dia penentu dari segala-galanya. Dari cerita Menara Babel kita harus sadar apa yang kita bisa belajar dari Menara Babel. Mengapa Menara Babel hancur? Mengapa Menara Babel berantakan? Padahal dibangun. Kalau saudara baca pasal pasal sebelumnya, siapa Nimrod? Saya coba buka sebentar mengenai Nimrod, tidak ada di sini. Tapi saya coba baca mengenai Nimrod di pasal yang ke-10. Jadi satu pasal sebelumnya saya baca cepat. Nimrod ini yang bangun menara. Saudara dengar baik-baik. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima,
Sabteka anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Perhatikan ayat yang ke-8 dari pasal 10. Kus memperanakan Nimrod. Nimrod ini yang bikin menara Babel. Nimrod dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa. Dengar baik-baik. Saudara tahu, Alkitab mengatakan Nimrod ini orang yang paling berkuasa pertama kali. Dia apa? Berkuasa. Sesudah yang ke-9 dikatakan ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, lihat, ada kata yang melekat pada diri Nimrod, yaitu dia adalah orang yang pertama apa? Berkuasa. Yang kedua, dia adalah pemburu yang berkuasa atau perkasa luar biasa. Jadi kalau kita lihat Nimrod, Nimrod ini bukan orang cemen. Nimrod ini bukan orang asal-asal. Nimrod ini orang luar biasa. Jadi kalau dia bikin menara Babel, itu bukan main-main. Dia rancang ini pasti cari luar biasa. Tapi ketika dia tidak menghadirkan Allah, seperkasa apapun Anda, gagal. Sepintar Anda apapun, gagal. Sehebat apapun karuniamu dan skillmu, gagal kalau Tuhan tidak ada di sana. Anak-anak muda, kalau engkau pintar, puji Tuhan. Kalau engkau punya kemampuan, puji Tuhan. Tapi kalau engkau tidak menghadirkan Tuhan, hidupmu akan seperti Nimrod. Seperkasa apapun, seberkuasa apapun Anda, gagal. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Kita mulai bahas supaya Anda tahu siapa Nimrod. Nimrod bukan seorang biasa, Nimrod luar biasa. Tapi catatan mengatakan tanpa Tuhan, Nimrod gagal. Kalau begitu, sekali lagi apa yang kita bisa belajar dari menara Babel? Satu dengar baik-baik. Harapan dan cita-cita yang dibangun setinggi langit tanpa Tuhan akan sia-sia. Dengar baik-baik. Harapan dan cita-cita yang dibangun setinggi langit tanpa Tuhan akan sia-sia. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian 1 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang apa? Puncaknya sampai di mana? Ini bicara tentang cita-cita Nimrod. Ini bicara tentang orang-orang dengan Nimrod. Mereka punya cita-cita kalau digambarkan setinggi langit. Mungkin ini yang membuat pepatah dunia mengatakan begini. Mungkin mereka pakai ini mungkin. Pepatah dunia mengatakan, ini selalu ikut lihat beta supaya jangan nyangkut-nyangkut. Saudara benar baik-baik. Pepatah dunia mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oh, saya suka ini. Bermimpilah setinggi langit, supaya kalaupun nanti mimpimu tidak tercapai, dia turun sedikit, dia katakan mimpimu itu jatuh di atas, masih di atas udara, tapi di atas bintang-bintang. Saya pikir apakah dia terinspirasi dengan Nimrod yang mengatakan kita bangun menara setinggi langit. Kita hari ini tidak benar bangun menara Babel, tapi bukankah kita punya cita-cita, harapan di dalam hati kita setinggi langit? Betul? Kalau bisa hari ini punya kios yang aslinya hanya isi super mie, apalagi bawang merah, bawang putih, besok kalau bisa bikin lebih besar dan Alfamart. Itu setinggi langit cita-cita kita. Hari ini pergi sekolah, ya makan kadang-kadang satu kali. Saya tahu ada orang-orang yang dulu waktu sekolah tidak makan ke sekolah, tapi saya percaya dia punya mimpi setinggi langit. Kalau bisa satu waktu dia jadi pejabat. Setiap orang punya mimpi. Bagaikan Nimrod, mimpinya setinggi langit. Kalau bisa dia gapai. Tapi dengar baik-baik, tanpa Tuhan, ternyata menara itu tidak sampai ke langit. Tanpa Tuhan, mimpimu boleh selangit, tapi tanpa Tuhan, mimpimu hanya ada di darat. Tanpa Tuhan, mimpimu itu hanya angan-angan. Mau mimpi jadi orang besar lah, mau mimpi dipakai Tuhan lah, mau mimpi apa, punya masa depan yang luar biasa kan. Dengar, tanpa Tuhan di dalamnya, mimpimu hanya tetap menjadi bunga-bunga mimpi saja. Yang setuju katakan amin. Orang muda mimpi boleh, orang muda pintar boleh, orang muda berkualitas boleh, orang muda punya skill boleh,
Tapi tanpa Tuhan di sana, mimpi itu ternyata hanyalah mimpi. Sudah mengerti saya di sini? Saya diberkati sekali waktu saya renung firman Tuhan ini. Saya tanya saudara, adakah cita-citamu dalam hatimu ya? Kalau orang dengar, gila mimpi. Mimpi kita akan bangun 2 lantai setengah. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang ada di dalamnya, kita tidak bisa. Mazmur mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia orang bangun. Saya mau bilang sama saudara, mimpi apapun, saya masih ingat waktu SD itu guru-guru suka suruh kami tulis di buku. Apa cita-cita? Cita-cita saya terbalik dari rencana Tuhan. Cita-cita saya 2. Kalau tidak jadi polisi, jadi tentara. Hari ini saya 2 tidak jadi. Saya pikir saya tinggi, cukup. Yang di bawah saya saja lurus. Coba, sudah pernah ketemu polisi pendek? Ada, demi dia jadi. Saya tinggi, tidak jadi. Tapi saya mau bilang, itu yang saya bilang, mimpimu sebesar apapun, kalau Tuhan tidak ada dan menyertaimu, mimpi tetap mimpi. Orang tua, engkau boleh bermimpi tentang anak-anakmu, tapi kalau engkau tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, mimpinya tetap menjadi mimpi. Kalau begitu, supaya mimpinya menjadi kenyataan, hadirkanlah Tuhan di dalam hidup mereka. Hadirkan Allah di dalam hidup mereka, supaya mimpi itu bukan hanya sampai di langit, tapi terdengar sampai di langit, terdengar sampai di surga rumah Bapa. Ada yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Menara Babel? Yang kedua, nama besar yang coba dibangun tanpa Tuhan akan lenyap. Kalau nama besar yang dibangun tanpa Tuhan akan lenyap, sebesar apapun nama itu. Nama itu akan lenyap. Berbeda dengan nama Yesus yang tidak pernah lenyap dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Masih di dalam ayat 4, bagus dia bilang. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Yang kedua, dan marilah kita cari nama. Dan marilah kita cari nama. Ada 2 pengertian bisa dimaknai dari ayat ini. 1, yang namanya bangunan baru pasti harus kasih nama kan? Kayak gereja kita, Gereja Nasar. Cari nama ini memiliki arti yang sesungguhnya, yaitu karena ini tempat, maka dikasih nama apa begitu. Tapi ada orang mengatakan bahwa tafsirannya mengatakan cari nama punya makna begini. Manusia itu kan dikatakan kalau harimau mati meninggalkan, masa gading tarik. Gajah mati meninggalkan, gajah mati meninggalkan belis. Makanya di Flores itu kalau mau lamar sebagai gading, walaupun di Flores katanya tidak ada gajah. Gajah mati meninggalkan apa? Gading. Manusia mati meninggalkan apa? Manusia itu sesusah-susahnya dia sebenarnya kita cari nama. Biar dia sudah terkenal, dia mesti cari nama. Apalagi belum terkenal. Kenapa orang cari nama? Karena itu manusiawi sekali. Manusia suka terkenal, manusia suka cari nama besar, manusia ingin supaya dia jadi orang yang dikenal di mana-mana. Tapi dengar baik-baik, nama besar tanpa Tuhan berbahaya. Halo, nama besar tanpa Tuhan berbahaya. Kembali pada cerita Nimrod. Nimrod dikatakan pada zaman itu orang kenal dia sebagai orang perkasa dan orang berkuasa, terkenal. Tapi sekali lagi, Nimrod dengan kejayaan nama besar, dia pikir masih kurang besar. Kalau hanya jadi pemburu kurang besar, kalau hanya jadi orang berkuasa kurang besar. Apa yang harus saya lakukan? Bikin sesuatu momen yang lebih besar, bikin benar setinggi, sehingga orang tanya, itu siapa yang buat? Nimrod. Karena sayangnya sekarang ini, maaf, saya tidak meremehkan, kalau orang panggil Nimrod itu katanya nama kurang gaul. Sehingga kalau ada orang nama Nimrod,
Dia sudah mau panggil Nimrod, panggil Nim. Padahal Nim itu salah satu nomor induk mahasiswa. Orang tidak mau Nimrod. Ya kalau mau itu nama Rocky, Ricky, Johnny, Richard. Karena kalau panggil Nim, kalau Richard itu bahasa Indonesia dan Inggrisnya juga enak. Richard enak. Apalagi Inggris, Richard enak. Soal Nimrod mau bikin dalam bahasa Inggris juga kacau. Nimrod Solina. Tapi zaman itu Nimrod pikir saya sudah terkenal, tapi saya mau bikin lebih besar. Tapi kita tahu Nimrod melahirkan bangsa-bangsa, salah satunya bangsa Kanaan yang mengkhianati Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, nama besar tanpa Tuhan di dalamnya, hidupmu akan berantakan. Saya bersyukur kalau saudara ajak anak-anak, cita-cita menjadi dokter, cita-cita menjadi gubernur, sehingga kalau gubernur dengar, kasihan, saya mau digantikan oleh anak. Itu penting, tapi hadirkan Tuhan supaya kalau dia jadi besar, hidupnya tidak berantakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bilang sama anak kita, kamu boleh jadi besar, tapi Tuhan harus lebih besar dalam dirimu. Kalau tidak, persoalan besar terjadi. Dengar baik-baik. Bilang sama dia, kamu boleh jadi besar, tapi Tuhan yang besar harus ada dalam hidupmu. Sebab bila Tuhan tidak besar dalam hidupmu, hidupmu akan penuh dengan persoalan besar. Alhamdulillah. Apa saudara bingung kata-kata saya sehingga tidak mengatakan amin? Tapi sudahlah. Tapi kembali saya fokus gini. Nama besar tanpa Tuhan, aduh bahaya sekali. Saudara kalau lihat ayat ini, coba kita lihat ayat ini. Yesaya 40 ayat 23. Memang betul kalau tidak ada Tuhan bahaya. Dia yang membuat apa? Pembesar-besar menjadi apa? Yang bisa bikin orang kita jadi luar biasa dan besar siapa kalau gitu? Tuhan. Otakmu tidak bisa bikin engkau jadi besar. Talentamu tidak bisa membuat engkau jadi besar kecuali Tuhan. Pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia. Ini orang-orang besar. Tapi dia bilang kalau saya bikin dia tidak ada. Jadi anak-anakmu didik mereka supaya berharap pada Tuhan. Sebabnya Tuhan bisa jadikan mereka pembesar-pembesar. Lalu Yesaya 40 ayat 23 dikatakan, Yeremia maksud saya, Yeremia 51 ayat 57 berkata, saudara dengar baik, aku akan membuat mabuk para pemukanya. Orang bijaksana ini bicara orang-orang besar, para bupatinya, para pembesarnya, para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya dan tidak bangun lagi. Sebesar apapun kalau engkau bangun di hidupmu, bangun anak-anakmu, bangun cita-citamu, bangun mimpimu, kalau Tuhan tidak ada di sana, dia bilang Tuhan akan kasih tidur dan engkau yang disebut besar itu tidak akan bangun-bangun. Saya coba renung ini dan saya bilang Tuhan tolong supaya kalau gereja ini jadi besar, gereja ini harus masih ada Tuhan. Ada amin. Saya kenal banyak gereja yang pada waktu awal masih kecil, Roh Allah kerja, mereka berharap Tuhan di situ sehingga gereja itu bertumbuh luar biasa. Tapi setelah jadi besar, saya kenal beberapa gereja yang katanya hanya dipenuhi orang-orang, tapi Roh Allah telah pergi. Kita berdoa supaya gereja ini bukan hanya dipenuhi dengan pemahaman teologi, tapi benar-benar ada kehadiran Tuhan. Sebab kalau ada kehadiran Tuhan, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, orang yang mati pun dibangkitkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yeremia 51, maksudnya ini, inilah orang-orang yang akhirnya tanpa Tuhan, mereka punya nama besar, bukan hanya Nimrod. Zaman modern ini, atau beberapa tahun yang lalu, hadir orang-orang besar, orang-orang terkenal. Tapi tanpa Tuhan hari ini mereka tidak ada apa-apanya. Siapa dia? Inilah orang-orang yang memiliki nama besar tanpa Tuhan di dalamnya. Dan inilah kehidupan mereka yang tragis setelah mereka tidak ada Tuhan di dalamnya. Sempat mengecap nama besar, tapi tanpa Tuhan hancur. Kita lihat siapa? Pertama, Draco. Orang ini, Draco ini adalah
seorang politisi, ya, politisi di zaman Yunani kuno, terkenal luar biasa. Kalau dia kampanye, dia bicara, orang kagum dan dengar. Terlalu kagum ya kalau dia bicara. Zaman itu, saudara, dia terkenal. Namun saudara tahu, gara-gara dia terkenal, dia dihormati, justru dia mati dalam diri saat dia dihormati. Maksudnya begini, orang Yunani punya kebiasaan. Kalau saudara nonton-nonton koboi itu atau nonton-nonton di film-film barat, ada itu. Kalau orang itu dikagumi, waktu dia bicara lalu tiba-tiba ada kata-kata yang menyentuh mereka, mereka tepuk tangan, berdiri. Kalau saudara nonton ya, para juri itu kalau dia kagum orang nyanyi, mereka berdiri. Nah, zaman itu juga gitu. Waktu dia bicara, mereka kagum dan mereka berdiri semua, stand up, berdiri, memberi tepuk tangan luar biasa. Tapi tidak cukup untuk mengagumi orang yang dikagumi. Mereka biasanya buka jubah mereka, lempar ke orang yang dikagumi, lalu buka topi, lempar gitu. Bayangkan, hanya topi. Nah, saudara tahu topi-topi orang luar negeri ini bukan kayak kita pun topi yang jatuh tebelah 5. Pun topi pasti kulit-kulit bagus, lempar. Nah, bayangkan kalau 2000 orang lempar dia. Sebenarnya lempar itu bukan bekas mati dia, lempar hanya untuk kagum dia. Luar biasa kau, luar biasa kau. Ribuan lempar dan akhirnya dia mati gara-gara dilempar oleh topi. Saya baca itu saya ketawa juga ya. Sebenarnya mereka mau kasih penghormatan, kau besar, kau luar biasa. Tapi topi terlalu banyak, hantam dia pusing, mati. Makanya jangan terlalu makan puji. Orang kalau terlalu makan puji bahaya. Dia sudah lihat lah jalan. Ibu-ibu itu kalau disuruh dipuji, ada tangga 3 dia lurus. Ada saya pun teman Nona satu, kami suka ganggu. Kakak saya tidak mau sebut, nanti kakak tahu. Itu kalau kita bilang, wih kakak, ini dia datang sembahyang pun cantik. Saudara tahu, dia jalan tegak, tapi masuk kakak pun cantik, dia jalan sendiri. Saya bilang kakak biasa-biasa saja. Saya takut bahwa kakak terputar ke kiri. Jadi besar tanpa Tuhan bahaya. Gereja kita boleh besar satu-satu, Tuhan berkati. Tapi jemaatnya harus tetap rendah hati. Kita mengandalkan Tuhan. Kasih tepuk tangan. Kalau engkau jadi besar nanti, siapapun Anda di gereja ini, kaum muda, jadi pendeta besarkah, jadi pipro besarkah, jadi kepala dinas besarkah, saya berharap Anda jangan lupa Tuhan. Sebab kalau tidak bahaya, kekaguman itu akan berubah menjadi tak ada apa-apa. Ini belajar kok, lempar-lempar tuh. Pertama dia senang, kena. Mungkin terlalu banyak tuh, mati. Pujian boleh, kadang-kadang ya kita harus dipuji ya. Setiap orang tuh butuh pujian. Sampai bilang dia tidak butuh dipuji. Kadang-kadang kita terlalu bersembunyi sampai tidak mau dipuji. Jangan puji, biasa-biasa sampai. Tapi di dalam hati laju. Ya kan kita kan begitu. Pun cantik lagi, ini biasa sah. Mas saudara muka mulai merah. Sorenya ngomong betul ini. Biasa sah. Biasa sah. Tapi di dalam ini sudah kobar-kobar. Rasanya saya mulai keluar kiri kanan. Kau puji satu kali lagi, Apollo pun kalah. Tapi berhati-hatilah ketika kita jadi besar tanpa Tuhan, bahaya. Yang kedua, seorang dokter tanpa Tuhan di dalamnya, punya nama besar. Dokter itu bernama Dokter Thierry Costa. Thierry Costa ini dokter asal Prancis, bunuh diri hanya gara-gara dikritik. Dia banyak dikagumi, tiba-tiba dia dikritik oleh orang, langsung bunuh diri dan mati. Nama besar tanpa Tuhan.
Nama itu menghancurkan dia. Seandainya dia tidak jadi orang besar, saya pikir orang kritik pun biasa. Tapi karena makin besar, hancur. Ketiga, Adolf Merkel. Adolf Merkel. Kita membaca di dalam belakang nama Merkel. Beda-beda tipis. Merkel, Merkel. Adolf Merkel adalah orang kaya. Tapi yang lucu, kalau orang kaya itu menurut saudara selama ini, maaf, kita yang hidup susah. Kalau lihat orang kaya, saudara bilang, nah, mau makan tinggal tekan, makanan datang. Mau uang tinggal tekan, uang datang. Ya kan? Kan di ATM kan tinggal tekan, uang keluar. Kita sama, ATM bilang, maaf, saya Anda tidak cukup. Itu kan susah. Tapi dengan baik-baik, Adolf ini kaya luar biasa. Kalau orang pikir dia lewat, orang berkata, enaknya pasti bahagia. Tapi ternyata Adolf, dia punya kekayaan, tapi dia sedang punya persoalan yang membuat dia sangat sedih. Tidak ada catatan tentang apapun, tapi katanya dia sangat sedih. Dan akhirnya ketika kereta api lewat, dia memberikan dirinya bukan kepada Tuhan, yang memberikan dirinya ke kereta api dan dia mati. Ternyata kekayaan tidak menjamin, nama besar tidak jamin kalau Tuhan tidak ada. Makanya Daud berkata apa? Hanya dekat Allah aku sedang. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh jadi kaya dan besar. Karena saya takut dengan saudara bilang, Bapak pendeta, sejak saya dengar Bapak khotbah, saya mau suruh jemaat pergi ambil harta saya. Maka saya pertama yang pergi ambil. Tapi maksudnya gini, punya nama besar tidak salah, jadi orang terkenal tidak salah, tapi harus ada Tuhan di sini. Mati bunuh diri. Seorang mengatakan begini, ternyata uang tak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa menolong di kala sedih, dan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau orang kaya bisa beli kebahagiaan, kita yang miskin ini tidak dapat bagian. Sei saja kadang-kadang kita bikin dong sudah ulu, apalagi kebahagiaan. Ada. Tapi ternyata seorang kaya mati bukan karena kekayaannya, tapi tanpa Tuhan kekayaan tidak bisa bikin apa-apa di dalam hidup. Ada amin. Ada amin. Ada satu anak bernama Michael Jackson alias Michael Jackson. Siapa tahu Michael Jackson? Michael Jackson terkenal dengan goyangan apa ini? Apa wong? Ya? Wow, ini sudah jalan. Sudah tahu Michael Jackson keren luar biasa. Terkenal dengan lagu Black or White. Terkenal luar biasa. Tapi sekali lagi Michael Jackson, penyanyi pop terkenal, sampai-sampai dia rubah kulit. Sudah lihat Michael Jackson putih luar biasa. Pertama dia hitam, dia punya hitam lebih jahat dari saya. Tapi ketika dia rubah, apakah dia berkata berubah? Jadi saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba dia jadi putih dan dia terkenal. Tapi sekali lagi Michael Jackson pun hidup tanpa ketenangan. Nama besarnya tidak membuat dia tenang. Nama besarnya tidak membuat dia bahagia. Nama besar tidak membuat dia bisa menikmati hidup. Dia tidak bisa menikmati. Sampai satu waktu Michael Jackson hidupnya berakhir tragis setelah minum obat tidur hingga overdosis. Biasa minum obat tidur hati-hati. Kalau tidak bisa tidur berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa tidur. Bukan ambil bondage 3 obat apa lagi. Kalau saudara puji Tuhan kalau saudara masih bangun, takutnya besok Anda tidak bisa bangun, sehingga orang berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi maksud saya adalah tanyakan Michael Jackson
besar. Tapi seperti Nimrod, tanpa Tuhan hancur. Satu lagi, Gatulio Vargas, nama pun susah. Lebih ketoma, nama Lius, Maun, Unu, ini Gatulio Vargas, mantan presiden Brasil. Ini bukan mantan RT, ini mantan presiden Brasil. Tapi sayang dia berada di Brasil, tapi dia tidak pernah berhasil. Getulio Vargas bunuh diri dengan menembak jantungnya sendiri. Jangan jadi inspirasi ya. Saya hanya kasih contoh. Ini presiden, mantan presiden, pasti kaya. Mau ganteng, ya sudah tua saja, gagal luar biasa. Tapi mati bunuh diri dengan menembak jantungnya sendiri. Dong. Pas hari itu, mati, bunuh diri, punya nama besar. Sekali lagi tidak bisa tolong. Satu lagi perempuan cantik bernama Marilyn Monroe, artis Amerika. Sekarang ini saya kenal, ada saya punya teman nama Marilyn, tapi Marilyn Tamono. Saya kenal, saya punya adik-adik rohani namanya Marilyn Mesak. Tapi ini Marilyn Monroe, seorang gadis cantik, bahkan presiden Amerika pun terpincut dengan dia. Salah satu presiden Amerika kagum dengan perempuan ini. Cantiknya luar biasa, terkenalnya luar biasa. Tapi sekali lagi, nama besar telah membuat Marilyn Monroe meninggal. Marilyn Monroe bunuh diri dengan cara minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Mati sia-sia, padahal punya nama besar. Karena itu saudara, kalau saudara bermimpi jadi orang besar, baik. Tapi yang saya tahu orang besar itu sulit. Jangankan jadi orang besar, kita ini pimpin rumah tangga saja, anak 5 saja pusing. Mama bilang masa tempe, mana? Yang kakaknya tempe, hari-hari penuh dengan tempe. Tahu tempe tidak berubah, tidak berubah. Satu bilang sana, baik tersuka, KFC mati. Satu bilang sana, otak kepingin rendah. Satu bilang usah macam-macam. Super mie saya nyoba. Apakah Anda mau masak apa-apa? Kompor angkat tangan. Kompor angkat tangan. Nah maksud saya begini, Marilyn Monroe tak berdaya. Orang yang besar itu baik, tapi tidak gampang saudara. Sekarang saudara-saudara yang kepala bagian, kepala dinas, mesti bupati satu naik, satu bilang mantap, wali kota satu naik, mantap. Yang lain berkata, dia ada apa-apa program jalan, tidak gampang. Kalau begitu jadilah orang biasa-biasa, alias jadilah dirimu sendiri. Ada? Sekarang orang terbalik. Marilyn Monroe sudah mati, tapi banyak orang lupa mau jadi Marilyn Monroe. Rambut putih, cat biru. Seorang berkata Marilyn Monroe telah bangkit pada hari ketiga. Nah, saudara siap pikir saya larang ya. Istri saya bilang, nah lebih cocok kalau kasih merah. Mantap. Tapi orang hitam kita kasih merah hancur. Karena itu pilih-pilihlah warna yang terbaik. Amin. Ya.
Nah, saya lihat ada, maaf, ada anak kampung hitam lebih jahat dari saya, kasih rambut kuning. Saya otak sakit, kontras sekali ya. Dia kalau jalan kemana-mana itu kayak fitting dan lampu. Dia kulit jadi fitting, itu rambut jadi lampu. Padahal kami yang lagi butuh di sini, saya ada rencana bikin rancang untuk ibadah kamu dari 2 warna, biru dan putih, supaya pada waktu mereka ibadah biru yang nyala. Nanti pas dengan firman Tuhan, putih yang nyala. Coba dia biru, saya pasang di sini. Habis sudah kita akan bahas yang terakhir. Ini tokoh yang terakhir. Sudah kenal dia? Hati-hati orang ini. Dia pesan begini, jadilah dirimu sendiri seperti kata firman Tuhan, biar dia semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang. Tuhan, ada pohon itu makin besar, tiupannya makin tinggi, saudara. Ada amin? Ada amin? Kalau dapat pasangan biasa-biasa bersyukur, saudara. Kan saudara bilang, Tuhan saya mau hitam-hitam begini, kasih ke Marilyn Monroe. Lu pusing Bapak, lu pusing. Lu pas belanja gini semua dia begini. Kalau bilang apa lu lihat? Pas lu balik gini ada, lu lihat apa lagi? Pusing. Karena itu jadilah diri sendiri. Ada amin? Ada amin? Tak usah jiplak orang lain. Tak usah jiplak orang lain. Kadang-kadang ada dia saya lihat nona-nona sampai jalan pun dia ikut. Artis jalan begini, dia juga. Akhirnya dia jatuh matuna karena dia tidak tahu jalan kaki sila. Artis itu kan kalau dia jalan di catwalk itu jalannya kan kaki sila. Kalau sumber 55 atau sila kan dia silang sendiri. Ada pagi ini Tuhan ajar saya betul-betul, saya ketika saya nunggu Tuhan, biar sudah ikan na ikan. Sebab saya sudah bilang sama anak-anak saya, sululur 80 kali. Dia pelulur yang jatuh, kulit tidak pernah jatuh. Jadilah diri saudara sendiri. Ada amin? Ada amin? Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, Menara Babel memberi kita pelajaran, hubungan apapun yang dibangun tanpa Tuhan akan hancur. Halo, hubungan apapun yang dibangun tanpa Tuhan hancur. Mari kita lihat ayat yang masih ayat 4. Supaya kita jangan terserah seluruh. Jadi mereka itu tadi dia katakan Alkitab satu bahasa, betul ya? Satu bangsa kalau boleh bilang, satu keturunan, begitu. Jangan kalau bisa tidak bisa pisah. Ini bicara hubungan. Ternyata hubungan yang coba dibangun sampai mereka bikin satu tempat tinggal. Bisa bayangkan satu tempat tinggal. Saya ini setiap hari Senin setelah pulang biasanya kami dikelilingi oleh anak cucu, khusus di belakang rumah saya. Jadi kalau hari Senin rumah saya kadang-kadang seperti panti asuhan. Satu datang bilang, obat titip sebenarnya tidak masalah, itu hanya titip 3 cucu. Satu kalau kasih dia jangan, satu dia pusing. Nah bisa bayangkan ketika dia bangun Menara Babel, anak cucu cici bayi nenek moyang semua naik, pusing luar biasa. Dia mau bikin jadi satu, tapi tetap Tuhan bikin kacau dan akhirnya mereka terpecah-pecah. Gambaran hidup kita. Kalau dengar Bapak, saya mau memberkati saudara, nona-nona, anak-anak muda, kalau kau bangun hubunganmu pacaran dengan orang tanpa Tuhan di dalamnya, berantakan. Lu mau coba bangun dengan satu bahasa, yaitu kita sama-sama seperasaan, satu hati, I love you. Tapi kalau tidak ada Tuhan, lu ini hari I love you, besok I love you. Semua yang dibangun tanpa Tuhan
membangun hubungan itu kan macam-macam, betul ya, dengan banyak motivasi. Ada orang membangun hubungan karena ketulusan. Tapi berapa banyak temanmu mengkhianatimu dibangun atas dasar kalau dia ada perlu dengan saudara. Betapa sakitnya. Tapi apapun manusia coba bangun di dalamnya, kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, apapun yang kau bangun hubungan itu pasti retak dan hancur. Rumah tangga yang dibangun tanpa Tuhan kelihatan hari ini harmonis, kelihatan hari ini so sweet, tapi besok berantakan. Kenapa? Karena Babel sudah memberi contoh yang jelas, mau bikin satu bahasa semua, tapi tidak bisa. Gereja ini juga saya pesan, kalaupun Tuhan izinkan kita jadi besar, saya berharap kita tetap satu, kita tetap hati-hati untuk mengangkat pekerjaan Tuhan ini bersama-sama. Tidak boleh ada yang lebih menonjol dari siapapun. Kita satu tim. Saya tidak lebih baik daripada dia yang terima tamu. Saya tidak lebih baik dari saudara yang ambil persembahan. Saya tidak lebih baik dari saudara yang main drum. Saya tidak lebih baik dari saudara yang mungkin tidak pernah tampil di sini. Tapi Anda berdoa bagi kami suami istri dan anak-anak. Anda luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bangun hubungan apapun tanpa Tuhan hancur. Ada orang mungkin tidak bangun hubungan rumah tangga, tapi dia bangun bisnis. Berapa banyak orang berkata, Bapak, awal-awal waktu kita kerjasama tentang bisnis, baik Bapak, semua jalan baik. Tengah-tengah jalan, dia mulai tipu. Saudara lihat, bangun hubungan apapun di segala lini tanpa Tuhan di dalamnya, satu waktu berantakan. Ada apa? Berapa banyak orang mau jadi pejabat, bangun hubungan dengan rakyat, tapi ketika Anda mengecewakan, hubungan itu bukan hanya hancur, tapi hubungan itu melahirkan kepahitan dalam diri rakyat yang engkau coba bangun itu. Ada apa? Hubungan antara suami istri, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, hari ini boleh manis, besok pahit. Hari ini boleh luar biasa, besok puing-puing. Sekali lagi, menara Babel memberi sebuah petunjuk. Hati-hati di dalam membangun, sebab membangun hubungan tanpa Tuhan hancur. Ada apa? Saya dengar kakak saya ngomong begini terhadap rumah tangga yang hancur. Saya pun kakak ngomong itu, saya pikir, wah ini memberkati saya dengan rumah tangga saya. Kakak saya yang di Perumnas mengatakan, Macek, dia bilang begini, ketika kami cerita tentang satu keluarga yang sekarang hancur, lalu dia bilang begini, kasihan nih, dulu dibangun dengan cinta luar biasa. Saya terjemahkan lebih jauh, mungkin dulu bapak mertua larang, Nona bilang sande, kita tetap sayang dia. Bapak mertua bilang, jangan Nona, laki-laki model begitu lu mau. Sampai mama besok ambil keputusan, beta yang jalani. Semua dibangun dengan cinta, tapi saya berakhir di pengadilan. Kenapa? Saya meyakini kalau dua-dua ada Tuhan, hubungan itu boleh ada badai. Tapi bila Tuhan ada di sana, Tuhan yang menghentikan badai itu. Kalau itu saudara yang punya masalah rumah tangga, jangan bangun hubunganmu hanya suami istri, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, supaya kau kuat menghadapi pergumulan rumah tangga. Yang setuju, kasih tepuk tangan. Orang muda belajar dari orang tua. Saya kadang-kadang dengan istri sudah berusaha menyembunyikan diri supaya kami tidak bertengkar di depan anak. Tapi namanya manusia, kami bertengkar kadang-kadang. Satu waktu saya menangis karena anak saya yang bungsu kecewa berat dengan kami. Kami ribut di atas mobil. Orang tidak tahu. Kan tidak mungkin saya turun buka auto bilang kami ribut. Kasih naik kaca, tapi kami lupa ada anak-anak kami di sini. Bayangkan kami hamba Tuhan, kami juga bisa ribut, tapi kami masih punya Tuhan. Seribut-ributnya kami, malam tidur, walaupun istri saya balik ke tembok, saya balik ke pintu. Kadang-kadang saya agak nakal. Kalau saya sudah mulai sadar, saya sengaja balik sentuh, saya istri pun tunggu. Istri saya lain.
Tapi bersyukur kami hidup di tengah-tengah kakak adik yang memperhatikan kami. Mereka ada di belakang kami. Dan yang paling penting ada Tuhan di belakang kami. Kadang-kadang kami dua sudah angkat tangan. Ya itu yang saya bilang. Saya bilang satu waktu, saya bilang saya pada istri saya, ya malu lah. Kita dua kan pacaran hanya semalam. Saya istri pacaran semalam sekarang. I love you. Yes. Yes tuh. Saya juga. Besok berangkat alor. Mulai depan nikah. Jadi saya tidak tahu saya istri ini model berubah. Istri saya juga tidak tahu. Apalagi lantai saya begitu. Jadi kalau kami beribut, biasa karena kami tidak pacaran. Tapi sekali lagi saya bersyukur masih ada tangan Tuhan yang benar. Kekuatan anak-anak Tuhan adalah Tuhan. Siapa yang tidak pernah bertengkar dengan istrinya, angkat tangan. Kalau sampai tidak ada, saya mau berdoa supaya saya naik ke surga hari ini. Kita bertengkar bukan? Sampai kadang-kadang kita bertengkar mau bersembunyi. Pendeta datang, Shalom. Shalom Bapak. Mamaku yang datang. Mama bilang kurang aja sampai pendeta datang. Saya kadang-kadang, saya jujur, saya omong apa adanya. Saya tidak mau bicara tentang yang tinggi-tinggi karena saya juga alami seperti saudara. Tapi saya percaya di mana ada Tuhan, masih Tuhan bicara. Amin. Saya bersyukur kami terus berproses. Sekarang ini biar saya marah, istri saya langsung bawa dengan saya. Bapak minum kopi. Dulu 2 bulan, 30 hari, 30 detik, 30 menit, semua dia. Sekali dia tutup mulut, salot 4 biji. Lu mau ajak apa? Apa so? Kado-kado, nasi kuning, nasi biru. Saya bersyukur hari ini Tuhan tolong kami. Jujur Tuhan tolong banyak kami. Tuhan tolong banyak kami. Kalau ada Tuhan, memang ada kelihatan hampir roboh, tapi Tuhan menopangnya. Kasih tepuk tangan itu. Hubungan yang dibangun tanpa dasar Tuhan dan mengandalkan serta mengutamakan Tuhan akan berakhir bubar dan hancur. Amin. Amin. Jangan bangun hubungan hanya karena gara-gara duit. Karena duit tidak bisa bikin Anda punya hubungan tetap ada. Puji Tuhan hari ini kaya, besok kita tidak tahu. Tapi istri yang takut Tuhan akan berkata, lu miskin sekalipun, aku tetap berkata I love you. Amin. Maka seperti berkata dia, memang dari dulu saya sudah tahu engkau tak ada apa-apanya. Yang terakhir, saya kasih 7 survei sebentar. Survei membuktikan begini. Survei membuktikan 4 faktor pernikahan atau hubungan yang diberkati, yang durasinya panjang, waktunya panjang. 1, saudara baik-baik. 1, faktor ketampanan, kecantikan. Rata-rata kita pasti kalau mau nikah cari yang begini dulu. Itu nomor 1, betul? Apalagi kita pria. Biar dia jelek, heran, dia cari yang cantik. Faktor ketampanan, kecantikan berapa tahun durasinya? Berapa? Ya lu jadi ganteng 3 tahun gigi tak lepas dan terhilang. 3 tahun saja ganteng itu 3 tahun, makanya setelah 3 tahun dosa. Yang kedua, faktor kedua, sudah saya sudah bilang bosan. Kenapa bosan? Karena dulu tuh waktu pacaran rapi, foto dengan apapun enak. Tapi setelah 3 tahun, apalagi suami kasih gizi, belum kasih gizi saja sudah, mana gambar? Saya berharap kalau istrimu sebesar ini pun tetap kau berkata, setinggi menara Babel pun aku tetap mencintai. Ada amin. Istri saya ini kan ulang-ulang
Apa tuh? Diet. Wah, sebelah Daniel. Tahu sudah diet. Dia sekali berteriak, aduh, kenapa? Kita mau diet supaya apa? Pada turun tahu sah, baru mau naik sekalipun, jadi ada tetap cinta. Berhenti dia. Ada apa? Atau sudah model begini, yang kedua ini. Oh ini bagus sih. Biasa yang hamil itu istri, ini yang hamil bapak. Kenapa ketampanan itu akhirnya menjadi turun nilainya? Karena tampan itu atau jelek itu tidak bisa diubah, kecuali sudah ke Korea. Tapi badan bisa berubah. Wajah saya ini, saya lihat Bapak Ira di kembang. Kalau sudah lihat saya foto dari dulu, ini dia muka. Saya tidak bisa rombak. Tapi tubuh saya bisa rombak. Kurus, gemuk, kurus, bisa. Wajah tidak bisa. Mengapa orang jadi bosan? Karena dulu waktu masih muda, apa namanya? Apa? Sespek. Sisa. Ya luar biasa. Setelah sakit, dia pun saya patah. Dulu jangan orang nembak saya, sampai dia mau berdoa pun tidak bisa ketemu tangan. Tapi kalau itu andalanmu, dia bisa berubah. Saya sudah lihat ada orang kakak-kakak masa muda, janting tinggi sekarang tinggal tulang. Aku bilang Sujian, sistem, bukan sistem, triplek. Yang terakhir, gambar terakhir, saya lihat ini. Kenapa ketampanan itu tidak laku? Sekarang ini bapak tua gak ada bapak. Nanti 65. Model begini, jangan ketawa. Bapak-bapak jangan ketawa. Dulu minyak rambut susah. Sekarang tak usah pakai minyak rambut. Rambut sudah ada lagi, mau pakai apa lagi? Itu yang membuat kenapa ketampanan tidak berlaku, karena ketampanan bisa berubah oleh usia. Amin. Amin. Hari ini gagal. Kasihan 80 nanti. Saya bisa membayangkan, saya pemuka yang sekarang 50, nanti pas 80 itu bagaimana ya? Ini sudah turun, ini sudah putar-putar. Apakah istri saya masih lihat? Masih dia kagum, dia bilang, kenapa bikin gelombang ini? Bukan gelombang mah, tanda bahwa hidup kita tinggal sedikit lagi. Saya mau tanya saudara ibu, kalau lakimu satu waktu, coba supaya kita refresh. Bayangkanlah suamimu yang sekarang ini, tahu saja dia tersinggung. Bayangkanlah beberapa tahun kemudian kalau dia jadi begini. Apa sudah berkata bapak, kalau sampai dia mau lebih dekat, tawa kan luar biasa. Tapi yang ternyata durasi paling panjang adalah ini. Ini durasi yang paling panjang. Oh, tadi sudah dua, durasi dua. Cepat saya mau selesai. Durasi dua. Faktor harta. Harta penting. Sebab orang sekolah pakai harta, orang makan pakai harta, betul ya? Beli motor pakai harta. Tapi harta pun hanya bertahan 10 tahun. 10 tahun. Kan ada orang kaya juga rumah tangga hancur. Kalau gitu harta betul 10 tahun. Yang ketiga, faktor yang ketiga, faktor kenyamanan. Ini adik saya dengan suaminya, dia seorang. Faktor kenyamanan itu katanya lebih panjang. Makanya betul orang bilang, istrimu bisa tidak makan apa-apa asal dia nyaman. Makanya dalam muncul antara nyaman dan cinta, nyaman dan cinta. Saudara pilih mana, nyaman atau cinta? Kebiasaan cinta saudara, bagaimana saudara bisa nyaman? Sahabatnya dua-dua itu perlu. Sahabat tidak akan ada nyaman kalau tidak ada cinta. Betul ya?
Faktor nyaman itu bisa sampai mau memisahkan. Harta bisa 10 tahun, kecantikan bisa 3 tahun. Nyaman bisa sampai mau memisahkan. Karena itu bapak-bapak sering-seringlah bikin istri saudara nyaman. Kalau dia mulai muka asal, mama, beli robek. Nyaman. Kami yang dia mulai muka asal, mati-mati. Itu piring bilang, mama, ada doi. Mau gimana jalan? Ini mama. Dia akan bertahan. Sukere lagi saudara marah-marah, dia hancur. Yang terakhir, faktor Tuhan adalah faktor yang paling kekal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan, faktor Tuhan adalah faktor paling tinggi. Cantik sementara, harta sementara, kenyamanan untuk sementara, hanya berlaku di bumi. Tapi kalau faktor Tuhan, dia bawa sampai rumah Bapa di surga. Ada saudara-saudara yang takut. Kadang-kadang kita ini belum mati, tapi suami istri mulai omong yang aneh-aneh. Bapak, dia mati karena dulu masih hamil. Hai, tanya bikin apa? Kalau sudah mati, dia suka itu tidak dirusuh, dia tak pernah bertanya. Tapi ada keraguan. Saya bisa bayangkan ya. Istri saya ini pendeta, saya pendeta. Kadang-kadang mau tunjuk tanya saya, Bapak kalau dia mati itu kawin kusir. Saya tanya balik, jadi mama mau yang mana? Pilihan ada di tangan mama. Bapak-bapak itu kalau istrinya mati menangis sebentar, dia boleh lihat yang datang di tengah. Mana nomor 2 nya? Karena itu mama-mama santai, saudara. Rawat anakmu baik-baik, supaya kalaupun dia ganti 02, anak-anakmu sudah jadi luar biasa. Yang bilang amin pasti punya pengalaman. Nah, maksud saya adalah, saya bisa bayangkan ada orang bilang sama saya, Bapak lu ya, lu jangan kawin sampai surga lu bisa. Maksudnya dia pikir sampai surga, dia tanya, Bapak, lu datang di surga sendiri atau lu datang di orang lain? Waktu bilang kebetulan datang di orang lain, mati lu. Tapi mari kita tutup dengan satu ini, lalu kita tutup di dalam doa. Saya berharap saudara masih bahagia untuk doa. Yang terakhir, karena ini penting saudara. Menara Babel memberi kita poin yang terakhir, bahwa rencana tanpa Tuhan semua gagal. Rencana tanpa Tuhan semua gagal. Kita baca ayat yang ke-6. Saudara-saudara kita mau tutup. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya ini. Barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, apa maksud? Rencanamu tanpa Tuhan gagal. Mengapa rencana kita gagal tanpa Tuhan? Saya cepat saja kasih tunjuk di slide. 1. Sebab tanpa melibatkan Tuhan dalam rencana, maka pertama, rencana itu akan gagal. Kenapa gagal? Karena 1, Tuhan yang menciptakan kita punya rencana tersendiri. Jadi kenapa kita gagal? Kalau kita berjalan dengan rencana kita, karena Tuhan yang punya plan itu, master plan-nya ada di tangan Tuhan, perancangnya ada di tangan Tuhan. Yeremia 29 dan 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang berwarna. Kenapa rancangan kita perlu melibatkan Tuhan? Karena yang pegang master plan-nya Anda itu Tuhan. Jadi kalau Anda kerja ikut rencana Anda gagal, karena Tuhan punya plan di sini. Tadi saya bilang, saya ingin jadi polisi dan jadi tentara. Jangan jadi polisi, jadi tentara, hansip saya tidak jadi. Tapi saya bersyukur Tuhan masih punya rencana jadikan saya hamba Tuhan. Yang kedua, mengapa rencana kita harus diselaraskan dengan Tuhan? Karena yang kedua, karena antara rencana kita dan rencana Tuhan itu jauh berbeda, antara langit dan bumi. Tidak dekat langit dan bumi. Makanya kalau bukan rencana Tuhan pasti gagal. Karena Alkitab di dalam Yesaya 55 ayat 89 berkata, sebab perancanganku bukanlah perancanganmu, dan jalanmu apa? Bukan jalanku. Demikianlah firman, sepertinya tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Menyadari bahwa saya ini kan hitam. Saya punya doa adalah Tuhan, begini-begini saya punya pernah mimpi.
saya punya istri harus bule dan Cina. Itu saya. Tapi kasihan terakhir. Kapan? Kenapa? Rancangan Anda beda. Pernah kan waktu SD itu atau SMA tulis, laki-laki yang mendampingi itu tinggi, ganteng, rambut berdiri silang apa, yang bertinggi rambut tidak menantang Tuhan. Sama ada orang berambut menantang Tuhan, berdiri luar biasa. Tapi maksud saya adalah rancangan kita bisa terbalik. Ada, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Yang terakhir, mengapa kita harus selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan? Yang terakhir, karena hanya rencana Tuhan yang akan jadi, bukan rencana Anda. Amsal 19:21 berkata, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau Anda sadar keputusan Tuhan yang terlaksana, jangan bikin program yang bukan program Tuhan. Habis kau. Kalau engkau bikin program libatkan Tuhan, maka itu akan terjadi. Ada amin? Ada amin? Saya punya rencana tanggal 13 kami ada KKR lagi, yaitu Pak Paulus akan bicara tentang rumah tangga. Kami suami istri kapan hari ikut selama di atas mobil, saya diberkati, istri saya ditegur, saya ditegur. Salah satunya adalah istri saya, ya itulah istri saya, kalau dia dapat dia pas karena saya dia tidak lihat saya, dia senyum, tapi sini terpukul dalam. Suami Pak Paulus mengatakan begini, istri itu salah satunya bukan materi. Mereka bahagia kalau mereka punya uang. Saudara kasih barang tidak sebahagia kalau saudara kasih dia uang. Karena itu laki-laki kalau mau istrimu bahagia, salah satunya kasih dia uang. Mamamu sudah mau, mamamu sudah mau uang. Dia bukan materi, tapi itu sudah jadi nalurinya ibu-ibu. Saudara kalau dia pegang uang itu wajahnya berubah. Kenapa? Karena dia punya tujuan-tujuan. Dia beli makanan, dia beli keperluan dan sebagainya. Dia pengelola yang baik. Nah makanya yang kedua, dia butuh ketenangan. Suami itu butuh sanjungan. Laki itu biar dia capek-capek, tapi kalau lu sanjung dia, itu laki, dia pun capek hilang. Ya aku laki baru pulang bilang, udah dol bentar, lu habis nih. Dia pun gaji di sini, nah 02 yang datang. Terus saya inti begini, nanti kita KKR tanggal 13 itu pagi kita akan bicara untuk rumah-rumah tangga. Jadi saya berharap dia akan memberkati dari kesaksian mereka luar biasa. Dan sore kita ada KKR kaum muda khusus mengenai pacaran. Saya ingin beliau menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah 65 tak usah datang di waktu pacaran itu urusan kaum muda. Sudah datang di pagi hari yang sudah menikah, dan saya percaya Tuhan mereka. Bagaimana dengan saudara-saudara masih muda? Apakah pagi hadir supaya saudara mendapatkan pelajaran penting? Oke, sudahlah, kita tutup di dalam doa bahwa Tuhan pada akhirnya tanpa Tuhan apapun yang dibangun setinggi langit dia akan turun sampai rata dengan tanah. Dan bilang kau bangun dengan Tuhan, hari ini rata dengan tanah, orang mulai anggap remeh Anda, tapi satu waktu Tuhan akan mengangkat engkau di dalam kemuliaan Tuhan.